Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, kemiskinan yang hakiki bukanlah tidak memiliki limpahan harta, melainkan ketika tidak pernah merasa cukup tanpa pengakuan manusia. Ada kemiskinan yang dapat dilihat oleh mata, yaitu ketika seseorang tidak memiliki harta, kekurangan makanan, atau hidup dalam keterbatasan dunia. Namun, ada kemiskinan lain yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan, yaitu kemiskinan jiwa. Kemiskinan ini tidak terlihat dari pakaian yang dikenakan, tidak terbaca dari saldo rekening, dan tidak tampak dari kemegahan rumah yang ditempati. Ia bersembunyi di dalam relung hati manusia yang terus-menerus merasa kurang, meskipun dunia telah memberinya begitu banyak. Ia adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu merasakan nilai dirinya, kecuali setelah mendapatkan pengakuan dari manusia. Hatinya menjadi seperti bejana yang bocor. Sebanyak apapun pujian dituangkan ke dalamnya, tidak pernah benar-benar penuh. Sebanyak apapun penghormatan diberikan kepadanya, tetap saja ada ruang kosong yang menganga dan meminta lebih. Ia tidak hidup dari cahaya ridha Allah, melainkan dari bayang-bayang penilaian makhluk. Dalam pandangan Ma'rifat Hikmah, keadaan ini merupakan salah satu bentuk hijab yang paling halus. Seseorang mungkin telah meninggalkan kesenangan yang haram, rajin beribadah, bahkan dikenal sebagai orang baik. Namun, apabila hatinya masih sangat bergantung kepada penghargaan manusia, maka sesungguhnya ia masih membawa rantai yang mengikat ruhnya. Ia belum merdeka. Sebab orang yang menunggu pengakuan manusia, pada hakikatnya telah menyerahkan kunci kebahagiaannya kepada makhluk yang lemah. Ketika dipuji ia senang, ketika dicela ia hancur, ketika diperhatikan ia bersemangat, ketika dilupakan ia kehilangan arah. Maka hidupnya tidak lagi ditentukan oleh Allah, tetapi oleh perubahan sikap manusia yang sesungguhnya tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya. Padahal Allah telah mengingatkan, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh kemuliaan, kehinaan, manfaat, dan mudarat berada dalam genggaman Allah semata. Lalu mengapa manusia begitu sibuk mencari nilai dirinya di hadapan makhluk yang bahkan tidak mampu menjamin 1 detik tambahan usia untuk dirinya sendiri? Mengapa hati lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan kedekatan dengan Allah? Inilah penyakit yang dalam bahasa para ulama disebut sebagai hubul jah, yaitu kecintaan berlebihan terhadap kedudukan dan penghormatan. Rasulullah bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepas di tengah kawanan kambing tidak lebih merusak daripada ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Perhatikanlah betapa Nabi tidak menyebut kemiskinan harta sebagai bahaya terbesar, melainkan kerakusan hati terhadap kedudukan dan pengakuan. Sebab harta hanya merusak sebagian kehidupan, sedangkan ketergantungan kepada penghormatan manusia dapat merusak keikhlasan yang menjadi ruh seluruh amal. Seseorang bisa beribadah bukan lagi karena Allah, tetapi karena ingin dianggap saleh. Ia bisa bersedekah bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena ingin disebut dermawan. Ia bisa berdakwah bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi agar namanya dikenal. Secara lahir amalnya terlihat hidup, namun secara batin, ruh keikhlasannya perlahan mati. Para arif billah memahami bahwa kebutuhan terbesar manusia bukanlah kebutuhan untuk dipuji, melainkan kebutuhan untuk mengenal Allah. Sebab ketika seorang hamba benar-benar mengenal Tuhannya, ia akan menyadari bahwa seluruh makhluk hanyalah bayangan yang tidak memiliki kuasa apapun tanpa izinnya. Pujian manusia tidak akan menambah kemuliaannya di sisi Allah. Cacian manusia tidak akan mengurangi nilainya di hadapan Allah. Maka,
perlahan ia berhenti menjadikan manusia sebagai cermin harga dirinya. Allah berfirman, "Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka milik Allah seluruh kemuliaan itu." Ayat ini seolah berkata kepada setiap jiwa yang lelah mencari pengakuan, "Mengapa engkau mengetuk pintu-pintu makhluk untuk meminta kemuliaan? Padahal pemilik seluruh kemuliaan adalah Allah." Sungguh mengherankan, manusia yang rela menghabiskan hidupnya untuk memperoleh satu kalimat pujian dari sesama manusia, tetapi tidak berjuang untuk mendapatkan satu pandangan rahmat dari Tuhannya. Ia bekerja keras, membangun citra di hadapan manusia, tetapi lalai membangun kedekatan dengan Tuhannya. Orang yang selalu membutuhkan pengakuan manusia, ibarat seorang pengemis yang membawa mangkuk ke pasar dunia. Ia berjalan dari satu keramaian ke keramaian lain meminta penghargaan. Merasa kaya ketika dipuji, dan merasa miskin ketika tidak diperhatikan. Padahal hakikatnya ia memang miskin, bukan karena kurangnya harta, tetapi karena miskin tauhid. Hatinya belum benar-benar yakin bahwa Allah yang Maha mencukupi. Allah berfirman, "Bukankah Allah cukup untuk hambanya?" Pertanyaan dalam ayat ini bukan sekadar untuk dijawab dengan lisan, tetapi untuk direnungkan oleh hati. Jika Allah benar-benar cukup bagi seorang hamba, mengapa ia masih menggantungkan ketenangan dirinya pada pujian manusia? Jika Allah benar-benar cukup baginya, mengapa ia masih terluka hanya karena tidak dihargai? Jika Allah benar-benar cukup baginya, mengapa ia masih merasa kosong ketika namanya tidak disebut? Sesungguhnya, rasa ingin dihargai adalah fitrah manusia. Namun ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan, disitulah lahir penderitaan. Sebab manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi sumber ketenangan. Hari ini mereka memuji, esok mereka mencela. Hari ini mereka mendekat, esok mereka pergi. Hari ini mereka mengangkatmu setinggi langit, esok mereka menjatuhkanmu ke dasar bumi. Jika hatimu bergantung kepada mereka, maka ketenanganmu akan naik turun bersama perubahan mereka. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa yang sangat agung. Ya Allah, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku sendiri, dan jadikanlah aku besar dalam pandanganmu. Inilah puncak kemerdekaan ruhani. Ketika seseorang tidak lagi sibuk menjadi besar di mata manusia, tetapi sibuk menjadi baik di hadapan Allah. Ia tidak lagi menghitung berapa banyak orang yang menyukainya, tetapi menghitung berapa banyak dosa yang harus ia taubati. Ia tidak lagi mengejar popularitas, tetapi mengejar keberkahan. Ia tidak lagi haus tepuk tangan, tetapi haus akan ridhonya. Para ulama salaf berkata, "Barang siapa mengenal Allah, maka kecil baginya segala sesuatu selain Allah." Kalimat ini merupakan inti dari makrifat. Ketika Allah menjadi besar dalam kesadaran seseorang, maka pujian dan celaan manusia menjadi kecil. Ketika Allah memenuhi ruang hatinya, maka kebutuhan untuk selalu diakui perlahan menghilang. Ia menjadi seperti pohon yang kokoh, tidak tumbuh karena dipuji, dan tidak layu karena dicela. Ia tetap berbuah karena akar hidupnya menghunjam kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemiskinan yang sesungguhnya bukanlah ketika seseorang tidak memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, atau kekayaan yang melimpah. Kemiskinan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk merasa cukup dengan Allah. Ketika ia terus meminta nilai dari makhluk, padahal Allah telah memuliakannya sebagai hamba. Ketika ia terus mengejar pengakuan yang fana, padahal Allah menawarkan kemuliaan yang abadi. Karena pada akhirnya, setiap pujian akan berhenti. Setiap popularitas akan memudar. Setiap nama akan dilupakan. Setiap manusia akan masuk ke dalam liang kuburnya seorang diri. Tidak ada pengikut yang menemani. Tidak ada tepuk tangan yang menghangatkan. Yang tersisa hanyalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka berbahagialah orang yang sejak di dunia
telah belajar merasa cukup dengan Allah. Sebab ketika dunia mengambil segala sesuatu darinya, ia masih memiliki Allah. Ketika manusia melupakannya, Allah tetap mengingatnya. Ketika manusia tidak menghargainya, Allah tetap melihat setiap amalnya. Dan ketika seluruh pintu makhluk tertutup, ia masih memiliki pintu Rabb semesta alam yang tidak pernah tertutup bagi hamba yang datang dengan hati yang tunduk, ikhlas, dan penuh pengharapan kepadanya.